Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiatul Hatimah, NIM 24020990 dari kelas SIA. Di sini saya akan membuat video review materi rekayasa perangkat lunak dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Di pertemuan pertama itu kita belajar tentang apa itu RPL. RPL atau singkatan dari rekayasa perangkat lunak. Perangkat lunak ini seluruh perintah, program dan prosedur yang memproses informasi. RPL adalah disiplin ilmu yang mencakup semua aspek produksi perangkat lunak, meliputi analisis kebutuhan, spesifikasi, desain, coding, testing, dan maintenance. Juga mencakup seperti manajemen proyek, anggaran, jadwal, kualitas, dan pelatihan pengguna. Tujuan dari RPL ini sendiri seperti kinerja, biaya, dan waktu. Selanjutnya, tahapan SDLC dan tipe perawatan. SDLC atau System Development Life Cycle merupakan pola teratur pengembangan software. Tahapannya ada analisis sistem, desain perangkat lunak, konstruksi atau coding, testing, dan perawatan. Di perawatan ini juga ada perawatan korektif. Ini seperti memperbaiki bug atau kesalahan yang ditemukan. Sedangkan perawatan rutin atau preventif ini pemeriksaan rutin meskipun tidak ada error. Sedangkan perawatan sistem upgrade ini penyesuaian saat ada perubahan komponen luar. Di pertemuan 2 ini ada software proses dan analisis kebutuhan. Analisis dan rekayasa kebutuhan. Software proses ini merupakan serangkaian aktivitas sistem untuk menghasilkan suatu perangkat lunak. Tahap analisisnya itu sendiri definisi masalah, pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan atau dokumen. Langkahnya identifikasi, evaluasi, pemodelan, spesifikasi, review. Adapun requirement engineering ini seperti mengumpulkan, memvalidasi atau mendokumentasikan suatu kebutuhan. Adapun alasannya itu klien sering belum tahu kebutuhannya. Studi kelayakan atau feasibility study menilai tujuan, teknologi, dana, dan integrasi. Selanjutnya ada desain dan integrasi sistem. Desain sistem ini memenuhi kebutuhan user dan memberi panduan jelas bagi programmer. Alat desainnya seperti flowchart, DFD, IRD, workflow, dan pseudocode. Komponen desainnya itu seperti output, input, database, kontrol, teknologi. Nah, teknologi ini sendiri seperti hardware, software, dan brainware. Adapun alurnya ini yang pertama kebutuhan user, analisis, desain, coding, integrasi, pengujian, dan maintenance. Di pertemuan 3 itu belajar tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Adapun beberapa model, yang pertama ada waterfall, V-model, spiral, prototype, RAD, dan agile. Nah, masing-masing model ini punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Contohnya di waterfall. Nah, waterfall itu cocok untuk kebutuhan yang jelas dan jarang ada perubahan. Kelebihan dari model waterfall ini dia terstruktur, dokumentasi lengkap, tetapi kekurangan dari model waterfall ini sendiri sulit menerima perubahan. Sedangkan V-model itu cocok untuk proyek butuh pengujian ketat. Kelebihannya pengujian lebih terencana,
Kekurangannya kurang fleksibel. Nah, begitupun dengan spiral, prototype, RAD, dan agile. Ini dia punya kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Bisa dilihat ya. Nah, di pertemuan 4 itu sendiri belajar Agile Development Method. Agile Manifesto 4 nilai utama ada individual dan interaction, working software, customer collaboration, responding to change. Intinya, software harus mampu mengikuti perubahan kebutuhan tanpa menghambat pengembangan. Metode agile dan fokusnya ini contohnya metode DSDM, ini pengembangan tidak ada, fokusnya itu pengembangan cepat berbasis bisnis dan prototyping. Contoh lagi di metode RUP, ini pengembang IBM, fokus utamanya iteratif dengan dokumentasi dan pemodelan UML. Di pertemuan 5 itu belajar tentang software requirements dan SRS. Nah, di sini ada kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional itu apa yang harus dilakukan sistem yang berkaitan dengan proses bisnis. Contohnya, login, cari buku, pinjam buku, dan cetak laporan. Dia juga langsung terlihat oleh pengguna, berisi fitur sistem. Sedangkan kebutuhan non-fungsional itu bagaimana sistem harus bekerja berkaitan dengan kualitas sistem. Contohnya, respon kurang dari 2 detik, aman, stabil. Jika gagal, software dianggap buruk. Kategori produk organisasional dan eksternal. Selanjutnya, SRS dan Requirement Engineering. SRS atau Software Requirement Specification ini merupakan dokumen resmi seluruh kebutuhan sistem. Tujuannya untuk menyamakan pemahaman antara klien dan pengembang. SRS ini sebagai acuan validasi apakah software sudah selesai sesuai dengan kebutuhan. Di pertemuan 6 ada sistem engineering. Nah, adapun perbedaan antara software engineering dan sistem engineering. Kalau software engineering itu fokus pada software saja, membuat aplikasi atau program, lingkup lebih kecil, programmer dominan, bagian dari sistem engineering, outputnya sama dengan program yang berjalan. Sedangkan sistem engineering itu fokus pada seluruh sistem, membuat solusi sistem lengkap, lingkup lebih luas dan multidisiplin, banyak disiplin ilmu yang terlibat, induk proses pengembangan, outputannya sistem yang terintegrasi. Adapun komponen sistem dan proses, sistem itu merupakan sekumpulan elemen yang bekerja untuk mencapai tujuan. Komponennya seperti software, hardware, people, database, documentation, dan prosedur. Proses SE, workview, domain analysis, requirement design, construction, validation. Holistic view itu jangan melihat satu bagian saja, jika jaringan lambat DP pun sia-sia. Di pertemuan 7 ada perancangan arsitektur perangkat lunak. 4 objek perancangan. Yang pertama ada perancangan data seperti database, tabel, relasi, struktur data, ERD, primary key. Yang kedua perancangan arsitektur, struktur sistem keseluruhan atau hubungan antar modul. Yang ketiga perancangan antar muka atau interface seperti form login, dashboard, form input, atau tampilan layar. Yang keempat ada perancangan prosedural seperti algoritma atau logika pemrograman, pseudocode atau flowchart.
Klasifikasi model arsitektur. Model arsitektur seperti object oriented ini karakteristiknya berbasis kelas dan objek plus inheritance. Contohnya mahasiswa, dosen, mata kuliah. Contoh lagi di data flow ini merupakan berorientasi aliran data. Contohnya input proses 1, proses 2, outputnya gimana. Di pertemuan 8 itu sistem modeling, 4 perspektif pemodelan. Contoh eksternal perspektif fokus pada lingkungan dan batasan sistem dari luar. Contohnya konteks diagram. Yang kedua ada interaction perspektif, yaitu fokusnya interaksi user ke sistem atau sistem ke sistem. Contohnya use case dan sequence diagram. Yang ketiga struktural perspektif, fokus pada komponen kelas, relasi antar kelas. Contohnya kelas diagram atau UML. Yang keempat behavioral perspektif, fokus pada respon sistem terhadap event atau data. Contoh diagram state machine atau activity diagram. Behavioral dan robustness analysis. Behavioral model menggambarkan perilaku sistem saat berjalan. State machine diagram, initial states, transition, dan final stage. Contoh boundary-nya antar muka pengguna seperti form login atau webpack. Entity, object domain seperti mahasiswa, buku, dan produk. Di pertemuan 9 ada perspektif proses model. Ini juga ada model proses lanjutannya. Lalu di pertemuan 10 software arsitektur design. Nah, di sini ada arsitektur, skor, kelebihan utamanya. Lalu kriteria penilaian arsitektur. Performance itu kecepatan sistem merespon. Space merupakan efisiensi penggunaan memori. Enhanceability kemudahan untuk menambah fitur baru. Maintainability kemudahan pemeliharaan dan perbaikan. Robustness ketahanan sistem terhadap kesalahan, sedangkan reusability dan portability komponen dapat digunakan ulang dan dijadikan di banyak platform. Selanjutnya di pertemuan 11 distributed system arsitektur. Di sini ada distribusi sistem dan jaringan. Distributed system perangkat yang terhubung dan bekerja sama untuk bertukar informasi. Ini contoh. Juga ada jenis middleware. Ini contoh ya, RPC atau Remote Procedure Call. Cara kerjanya panggil fungsi komputer lain seolah lokal, keunggulannya mudah digunakan dan transparan. Kalau message oriented ini komunikasi via antrian pesan, keunggulan fleksibel dan multi platform. Kalau object request broker, objek komputer berbeda saling komunikasi, keunggulannya mendukung transaksi terdistribusi. Di pertemuan 12 itu ada user interface dan design. Ini ada Golden Rules UI Design. The proses UI itu seperti analisis user, text, interface design, prototype, dan validasi. Di pertemuan 13 itu ada real time system. Di sini ada perbedaan hard real time dan soft real time. Kalau hard real time itu deadline wajib dipenuhi. Sangat kritis, tidak boleh gagal. Gagal sama dengan bencana. Contohnya kontrol pesawat, sistem militer, air traffic control membutuhkan sistem sangat reliable. Sedangkan
software team seperti deadline. Software team itu deadline lebih fleksibel, keterlambatan masih diterima, gagal sama dengan performa turun saja. Contohnya ATM, reservasi hotel, booking penerbangan, lebih toleran terhadap delay. Algoritma scheduling real time. Ini selanjutnya di pertemuan terakhir atau pertemuan 14 itu ada OOAD dan UML. Nah, ini ada konsep seperti kelas itu merupakan template atau cetak biru objek. Contohnya kelas mahasiswa, dan NIM, nama, dan lain-lain. Contoh objek itu merupakan intens nyata dari kelas. Contohnya Budi, Ani merupakan intens mahasiswa. Kalau encapsulation itu menyembunyikan detail implementasi, data hanya diakses via metode, dan masih banyak lagi. Sedangkan kalau diagram UML, contohnya use case diagram itu menggambarkan interaksi aktor ke sistem, siapa melakukan apa, misalnya sistem melakukan apa. Kalau kelas diagram itu struktur kelas, atribut, metode, dan relasi antar kelas, ada activities, sequence, komponen, dan lain-lain. Sekian video review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.